Asnawi Mangkualam jadi trending topik saat timnas Indonesia kalah 1-2 dari Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Asnawi Mangkualam menjadi trending topik, khususnya di platform media sosial X. Pesepak bola 25 tahun itu muncul sebagai pembicaraan karena gagal tampil optimal meski dimainkan sejak awal laga Cina versus timnas Indonesia. Setelah mendekam di bangku cadangan pada 3 laga awal grup C, Asnawi Mangkualam akhirnya mentas sebagai starter saat timnas Indonesia tandang ke markas Cina, Selasa, 15 Oktober 2024, malam waktu Indonesia Barat. Tak cuma sebagai starter, Asnawi Mangkualam juga kembali ditunjuk sebagai kapten timnas Indonesia. Sayangnya, kepercayaan yang diterima Asnawi Mangkualam gagal dibayar tuntas olehnya. Sepanjang 90 menit pertandingan, pemain Port FC ini seringkali kehilangan bola. Asnawi Mangkualam kerap kali bermain egois seperti memaksakan melewati 1-2 pemain. Padahal, di saat bersamaan, ada beberapa rekannya yang berdiri bebas. Dari segi bertahan, ex-pemain PSM Makassar ini juga tidak tampil baik. Ia membuat jarak yang sangat jauh dengan betengan sebelah kanan milik timnas Indonesia, Mees Hires. Akibatnya, Mees Hilgers kerap minim dukungan saat timnas Indonesia terkena serangan balik cepat dari Cina. Gol kedua yang dicetak Zhang Yuning pada menit 44 merupakan efek dari jauhnya jarak antara Mees Hires dan Asnawi Mangkualam. Asnawi wajib diganti sih sama ST. Terlalu memaksa dan egois padahal banyak ruang kosong dari pemain timnas, ditulis akun @satria_gigin. Asnawi Mangkualam tampil buruk. Lihat Asnawi malah di situ lebar banget. Harusnya bisa lebih rapat biar Mees Hires, cover striker Cina lebih dekat, disambung akun Livermore, membahas proses gol kedua timnas Cina. Sekarang harapannya timnas Indonesia bisa bangkit. Masih ada 6 laga ke depan yang bisa dimanfaatkan timnas Indonesia untuk meraih poin sebanyak-banyaknya demi menuntaskan misi finish 4 besar di klasemen akhir grup C. Berikut 5 penyebab timnas Indonesia kalah 1-2 dari timnas Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satunya merupakan penyakit lama yang kumat. Laga timnas Cina versus timnas Indonesia itu berlangsung di Stadion Qingdao Youth Football, Qingdao, Kamis, 15 Oktober 2024, malam waktu Indonesia Barat. Skor akhir 2-1 untuk tim naga. Kedua gol Cina dicetak oleh Behram Abdueli, 21, dan Zhang Yuning, 44. Sementara, Indonesia memperkecil skor lewat Hom Haye, 86. Lalu, apa penyebab kekalahan itu? Gugup di kandang lawan. Perlu diakui, timnas Indonesia masih gugup bermain di kandang lawan. Kendati bisa mendominasi penguasaan bola, beberapa kali terlihat anak asuh Shin Tae-yong bermain terburu-buru. Hal itu bisa jadi diakibatkan tekanan publik tuan rumah yang memenuhi stadion. Mereka memang tak henti menyanyikan dukungan untuk Cina. Rotasi Shin Tae-yong. Pemilihan taktik dan strategi yang cukup bisa dipertanyakan. Sebab, Shin merotasi skuad yang sanggup menahan timnas Bahrain 2-2 di kandang lawan 5 hari sebelumnya. Perubahan itu justru menjadi bumerang. Beberapa kali terlihat pemain kurang padu jika dibandingkan dengan tim yang biasa bermain. Individual error. Asnawi Mangkualam beraksi di laga timnas Cina versus timnas Indonesia. Sejumlah kesalahan terjadi dan berujung 2 gol dari Cina. Lini belakang Indonesia lagi-lagi gagap mengantisipasi bola mati, seperti terjadi pada gol pertama. Pada gol kedua, kesalahan umpan membuat bola direbut lawan. Sekali oper, lini pertahanan Indonesia terbuka dan bisa dimanfaatkan Yuning. Cina lebih efektif. Tak disangka Cina yang butuh merebut 3 poin, justru bermain lebih ke dalam. Mereka seperti lebih peduli hasil ketimbang permainan. Maka dari itu, tuan rumah bermain lebih efektif. Hanya 24% penguasaan bola dan 3 tembakan tepat sasaran, anak asuh Branko Ivankovic sukses mencuri 2 gol. Buang-buang peluang. Penyakit lama bisa dibilang kambuh lagi. Indonesia bukannya tanpa peluang sepanjang 90 menit. Namun, sebanyak 14 percobaan dan 6 tembakan tepat sasaran, tak berbuah banyak gol. Ini akan jadi PR besar menatap laga-laga berikutnya.
Warganet puji Pratama Arhan meski timnas Indonesia kalah 1-2 dari Cina. Warganet menyoroti Pratama Arhan meski timnas Indonesia kalah 1-2 dari timnas Cina di matchday 4 grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mayoritas komentar bernada positif. Kedua gol Cina dicetak oleh Behram Abdueli, 21, dan Zhang Yuning, 44. Sementara, Indonesia memperkecil skor lewat Hom Haye, 86. Gol tersebut tak terlepas dari peran Arhan. Lemparan jauh pemain FC Suwon itu tak mampu dibuang dengan baik oleh lini belakang Cina. Bola jatuh di kaki Haye yang kemudian mencetak gol. Arhan baru dimainkan oleh Shin Tae-yong pada menit ke-85 dengan menggantikan Asnawi Mangkualam. Bisa dibilang, ia langsung memberi pengaruh instan. Arhan masuk, timnas langsung bikin gol. Throw-in juga termasuk taktik set piece, cuit akun Kevin Bah. Arhan dibutuhkan di waktu yang tepat. Yeheul, Arhan masuk langsung gol. Mag. Lemparan Arhan terus disusul tendangan maut Profesor Haye bikin gol buat Indonesia. Tang Yu timnas Indonesia, tulis akun Yerim. Hasil ini praktis membuat tren belum terkalahkan timnas Indonesia harus berakhir. Dengan begitu, skuad Garuda sejauh ini mengemas 3 hasil imbang dan 1 kekalahan dalam 4 laga grup C. Meski kalah, timnas Indonesia masih duduk di posisi 5 dengan koleksi 3 poin pada klasemen sementara grup C. Sedangkan Cina membayangi di urutan 6 dengan poin yang sama. Artis Bahrain dengan akun Instagram Noemi9 meledek kekalahan 1-2 timnas Indonesia dari Cina di matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selasa, 15 Oktober 2024, malam waktu Indonesia Barat. Namun, ada yang membuat jengkel dari apa yang dilakukan artis tersebut. Ia menjadikan lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya, sebagai baksoun untuk meledek kekalahan timnas Indonesia dari Cina. Alhasil, sejumlah pencinta sepak bola tanah air melayangkan protes di akun Instagramnya, Noaimi9. Ramein aja lapor ke Pak Erik, Pak Arya, Sumarji sudah penghinaan negara, ditulis akun Puts07 di kolom komentar unggahan Noaimi9. Ini para si kelewatan menghina lagu kebangsaan kita. Gas report silaturahmi Noaimi9, disambung akun Football Indonesia A. Hubungan Indonesia dan Bahrain memanas setelah 2 tim nasional sepak bola mereka bertemu di matchday ketiga grup C pada Kamis, 10 Oktober 2024. Perseteruan muncul akibat keputusan kontroversial yang dibuat pengadil pertandingan, Ahmed Al-Kaf. Wasit Ahmed Al-Kaf yang memimpin pertandingan menjadi sorotan pencinta sepak bola tanah air. Penyebabnya wasit asal Oman tidak mengakhiri pertandingan sesuai waktu yang ditentukan sebelumnya. Pria yang memimpin final Piala Asia U23 2018 ini memberikan injury time selama 6 menit. Namun, ketika pertandingan memasuki menit 96, wasit sama sekali enggan mengakhiri pertandingan. Siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.